Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di sini kita akan belajar materi yang bernama pertidaksamaan linier dan kuadrat. Jadi hari ini kita bahas dua. Yang pertama adalah pertidaksamaan linier, yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat. Pertama yang kita pelajari adalah pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier itu adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki simbol seperti ini atau kurang dari. Terus tanda yang ini adalah lebih dari, ini adalah tanda kurang dari sama dengan, dan ini adalah tanda lebih dari sama dengan. Dan yang terakhir adalah tanda tidak sama dengan. Oke, jadi kalau misal kita punya pertidaksamaan itu biasanya kita gambar dalam bentuk grafik, ya. Grafiknya atau sering kita sebut dengan namanya garis bilangan, itu biasanya kita gambar dalam satu dimensi aja, misal sumbu X, dengan tanda kurang dari itu nanti berarti ke arah kiri, tanda lebih dari itu nanti ke arah kanan. Ya, kalau misal kita gambar lebih detail seperti ini, misal saya punya X sama dengan 4, maka kalau misal kita gambarkan dengan garis bilangan, berarti di sini nanti posisinya adalah kita gambar dengan lingkaran penuh, ya. Lingkaran penuh pada titik X sama dengan 4. Lingkaran penuh itu menyatakan tanda sama dengan. Namun kalau misal kita punya X itu lebih dari 4, maka kita gambarkan dengan lingkaran yang tidak penuh atau lingkaran yang tengahnya tidak terisi. Nah, terus bagaimana sekarang kalau misal kita punya X lebih dari sama dengan 4, misal seperti ini. Artinya nanti lingkarannya ini penuh, kemudian karena dia lebih dari, maka arah panahnya adalah ke arah kanan, ya. Ini seharusnya ada gambar ke arah atas ini, terus ke arah kanan seperti ini. Demikian juga kalau misal kita punya X itu kurang dari, maka nanti panahnya ke arah kiri. Terus bagaimana kalau misal kita punya interval seperti ini? Misal kita punya 1 kurang dari X kurang dari 4, maka di sini kalau kita grafikkan, itu kita punya, karena ini tandanya tidak ada sama dengannya ya, kurang dari aja, maka ini lingkarannya nggak penuh di bagian 1 dan tidak penuh di bagian 4. Kemudian kalau kita baca, ini sebenarnya adalah bacanya dari tengah, dari X. Misal kita punya X itu kita ingin baca 1, itu bisa kita baca X lebih dari 1. Dan X itu kurang dari 4. Maka artinya apa? Nilainya dari 1 sampai 4. Demikian juga kalau misal kita punya 1 itu kurang dari sama dengan X, kurang dari 4, maka satunya di sini kita gambar full karena ini adalah ada tanda sama dengannya. Terus kemudian 4-nya ini kita tidak gambar lingkaran full seperti ini. Sehingga ini kita baca X lebih dari 1, X kurang dari 4. Maka nilai rentangnya dari 1 sampai 4. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Terus bagaimana kalau semisal ini X kurang dari 1 dan X lebih dari 4, maka tidak kita gabung seperti ini penulisannya, tetapi kita pisah, yaitu X kurang dari 1 dan X lebih dari 4. Itu adalah cara menggambar grafik himpunan penyelesaian. Kita ingat-ingat kembali, kalau sama dengan tandanya lingkarannya full, kalau lebih dari lebih dari atau kurang dari itu gambarnya lingkarannya tidak full. Kalau lebih dari sama dengan, ini lingkarannya full terus ada tanda ke arah sana, ke kanan. Kemudian kalau interval, kalau semisal tandanya kurang dari semua, itu dia berada di antara. Namun kalau semisal kita punya X itu kurang dari 1 dan X lebih dari 4, maka di sini himpunan penyelesaiannya itu ada di bagian luar, tidak di antara kedua titik tersebut. Pertidaksamaan linear itu sebenarnya banyak, tergantung variabelnya berapa.
Namun hari ini yang kita bahas itu adalah satu variabel atau dua variabel. Kita mulai dengan langkah penyelesaiannya. Ya, ini adalah bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan bentuk umum ax plus b lebih dari 0 atau yang lain. Ya, caranya bagaimana? Metode penyelesaiannya. Yang pertama adalah selesaikan seperti menyelesaikan persamaan dengan cara menyamakan kedua sisi ruas. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini yang penting, ubah tanda pertidaksamaan apabila dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya. Jadi kalau misal dikali min 1 atau dibagi min 1, itu tanda misal lebih dari itu bisa berubah menjadi kurang dari. Intinya kalau kita ketemu tanda negatif atau bilangan yang koefisiennya negatif. Terus yang ketiga adalah gambar grafik. Sebagai contoh, kalau kita punya 5x min 4 lebih dari 2x plus 3, maka kita mengerjakannya adalah semua yang x itu kita taruh di sisi kiri. Misal kita punya ini adalah 5x, oke. Kemudian di sini kita punya, mohon maaf ini typo ya, ini harusnya 3x ya. Jadi di sini kalau misalnya kita punya 5x min 4 lebih dari 3x plus 3, maka 3x-nya saya geser ke arah kiri, sehingga kita punya 5x min 3. Kemudian di sini 3-nya kan masih di sisi kanan. Min 4 ini harus saya pindah ke sisi kanan, sehingga menjadi plus 4. 5x min 3x itu adalah 2x, kemudian 3 plus 4 adalah 7. Sehingga X adalah lebih dari 7 per 2. Bagaimana dengan gambar grafik bilangannya, garis bilangannya? Karena ini kita punya X adalah 7 per 2, 7 per 2 itu adalah 3,5. Nilainya di antara 3 dan 4, pasti tengah-tengah. Kemudian karena ini adalah lebih dari, maka ini lingkarannya tidak full, kemudian panahnya ke arah kanan. Artinya nilainya itu lebih besar dari 7 per 2. Oke. Terus, bagaimana kalau semisal kita punya persamaan yang bentuknya seperti ini? Jadi, min 3 kurang dari 2x plus 1 kurang dari 7. Kalau ada dua seperti ini, target kita sebenarnya adalah pengen nanti di tengah-tengah ini hanya ada x. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan cara klasik kita mengerjakan persamaan. Jadi, kita tulis dulu, min 3 kurang dari 2x plus 1 kurang dari 7. Supaya plus 1-nya ini hilang, karena plus 1 itu masih konstanta ya, harus kita hilangkan dari tengah. Maka yang sisi kiri itu kita kurangkan dengan 1, sisi tengah kita kurangkan dengan 1, sisi kanan juga kita kurangkan dengan 1. Kalau misal kita ingin menghilangkan 1, semuanya harus diminus dengan 1. Sehingga hasilnya di situ adalah min 4 kurang dari 2x kurang dari 6. Supaya di sini hasilnya adalah x saja, maka dibagi 2 semuanya. Sehingga kita punya min 2 kurang dari x kurang dari 3. Maka kalau kita baca di sini, sebenarnya gambarnya adalah, oke, jadi di sini saya salah menggambar, nilainya adalah x lebih dari min 2, berarti ini ke arah sini ya, oke. Terus kemudian yang satunya adalah x kurang dari 3. Nah, oke, 3 itu di sini ya. Oke, ini kita gambar ke arah sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang sisi sini. Oke, yaitu nilainya dari berapa? Min 2 sampai kurang dari 3. Yang min 2 ini lingkarannya full, kemudian yang 3 itu lingkarannya tidak full. Ya, oke. Terus yang ketiga, bagaimana sekarang kalau semisal bentuknya seperti ini? Ya,
Misal kita punya 1 min 2x kurang dari sama dengan min 3, maka mengerjakannya sama. Kita pindah ruas dulu 1, pindah ke ruas ke kanan menjadi min 3, min 1, jadinya adalah min 4. Maka di sini kita ketemu adalah ada minus di sini untuk koefisiennya x. Maka kalau semisal kita pindah ruas, kedua sisi ini dibagi dengan min 2. Nah, karena kalau kita dibagi dengan bilangan negatif, seperti tadi yang di depan, maka tanda yang awalnya adalah kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Sehingga menjadi x itu adalah lebih dari sama dengan 2. Kalau di grafik bentuknya seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Terus, bagaimana kalau misal kita punya persamaan linear, pertidaksamaan linear dua variabel? Misal kita punya 2x plus y sama dengan lebih dari sama dengan 2, maka target kita selalu membuat persamaan pertidaksamaan tersebut menjadi y, entah itu lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Maka kalau misalnya kita ubah, di sini kan kita punya y, ini kita masih punya 2 di sisi sini. 2x ini pindah ruas menjadi min 2x. Kemudian kita buat grafiknya. Grafiknya di sumbu x dan di sumbu y. Oke. Kita misalkan. Pertama adalah kita misalkan jika y sama dengan 0. Maka kalau pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan, menjadi y-nya 0, 0 sama dengan 2 min 2x, kemudian 2 sama dengan 2x, sehingga x sama dengan 1. Sehingga kita punya titik pertama, misal ini kita anggap sebagai titik A, itu ada di titik 1, x-nya 1, y-nya adalah 0. Maka ini adalah titik A, seperti itu. Oke, terus titik satunya itu kita misalkan x sama dengan 0. Maka kalau misalkan x sama dengan 0 menjadi y sama dengan 2 dikurangi 2 kali 0, sehingga y-nya sama dengan 2. Maka titik B ini kita sebut sebagai titik 0, x-nya 0, y-nya adalah 2. Ini adalah titik B. Ya. Jadi digambar seperti itu. Terus kemudian bagaimana sekarang cara mengarsirnya ya? Kalau kita sudah punya grafik seperti ini adalah dua ini satu, ini digaris lurus seperti ini. Terus kemudian kalau tandanya lebih dari, maka dia berada di atas garis ini ya. Ini kalau misal tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Kemudian kalau semisal di bagian bawahnya garis, oke, hasilnya seperti ini, maka ini digunakan jika nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Itu adalah untuk mengerjakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok, cari HP di bawah. Yang pertama adalah 5 kurang dari 3y-1 kurang dari sama dengan 11. Dan yang kedua adalah 2x min 5y kurang lebih dari min 10. Oke. Selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya. Kalau pertidaksamaan kuadrat itu juga sama. Di situ bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0 atau kurang dari 0. Di sini bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah cari akar persamaan kuadrat, tentukan titik uji dan gambar interval pada garis bilangan. Di sini yang perlu diingat adalah kalau tandanya kurang dari 0, maka intervalnya pasti ada di antara. Namun kalau semisal pertidaksamaannya adalah lebih dari 0, maka dia ada di sisi luar, di sisi kanan dan di sisi kiri. Sebagai contoh, misal kita punya x kuadrat plus 4x kurang dari min 3. Ini harus kita ubah menjadi bentuk umum pertidaksamaan.
Di situ min 3 itu pindah luas menjadi plus 3. Kemudian kalau kita faktorkan dengan cara seperti pertemuan 1, kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya 4, berarti kita punya plus 3 dan plus 1. Ketika kita selesaikan ini menjadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 1. Sebenarnya dari sini kan kita sudah ketemu ya. Ini tandanya apa? Kurang dari. Kemudian titik yang pertama X1-nya adalah min 3 yang di sini. Kemudian satunya adalah X min 1. Maka kalau tandanya kurang dari itu yang harus kita lihat yang diarsir itu adalah yang tanda di sini ya. Oke. Dengan titiknya karena ini bentuknya adalah kurang dari, tidak kurang dari sama dengan ini lingkarannya adalah lingkaran biasa tidak full, yang kedua juga lingkaran biasa tidak full. Terus, apa sih sebenarnya gunanya titik uji? Titik uji itu sebenarnya digunakan adalah untuk menguji apakah benar titik-titik yang di situ itu nilainya sesuai dengan pertidaksamaannya. Misal nih, karena kita punya di sini tadi min 3 dan min 1, maka kita harus mengambil titik uji yang perwakilannya ada di samping kirinya min 3. Dalam hal ini saya misalkan min 4. Terus kemudian titik yang di antara dua nilai X, antara min 3 dan min 1 itu adalah min 2. Ini. Terus kemudian yang di kanannya saya ambil nilainya adalah 0. Terus bagaimana kemudian membuat titik uji itu supaya bisa kita uji? Maka buat kolom yang pertama adalah X plus 3, kemudian kolom kedua adalah X plus 1, kolom ketiga adalah X plus 3 dikali X plus 1, jadi hasil kalinya yang 2 ini. Terus kemudian pernyataannya di pertidaksamanya bagaimana? Kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari berarti nanti kurang dari 0. Kalau lebih dari berarti lebih dari 0. Misalnya kita masukkan di sini titik uji ya. Yang pertama adalah min 4. Di sini kita punya min 4 tambah 3 hasilnya adalah min 1. Min 4 tambah 1 hasilnya adalah min 3. Kemudian hasilnya kita kalikan. Min 1 kali min 3 itu hasilnya adalah plus 3. Apakah kurang dari 0? Bukan. Karena plus 3 itu adalah lebih dari 0, maka di sini kita tulis sebagai salah. Artinya, di titik min 4 ini itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Kalau kita masukkan 2 di sini ya, karena 2 itu ada di antara dua bilangan ini, min 2 tambah 3 sama dengan 1, min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Plus 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1. Apakah min 1 itu kurang dari 0? Iya, maka di sini benar. Maka daerah di sini bisa kita arsir. Terus kemudian kalau semisal kita punya titiknya di sini titik uji yang terakhir adalah 0, maka 0 tambah 3 plus 3, 0 tambah 1 plus 1. Kalau kita kalikan hasilnya adalah plus 3, maka di sini salah. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah sudah benar grafiknya, sudah benar karena kita sudah melakukan titik uji. Oke, terus dengan cara yang sama, bagaimana kalau semisal persamaan yang awalnya tadi tandanya kurang dari menjadi lebih dari, sebenarnya sama saja. Titik ujinya juga sama, namun yang kolom terakhir ini kita perhatikan. Karena di sini pengennya adalah pertidaksamaannya X lebih dari 0. Maka kalau misal kita masukkan angkanya dengan titik uji yang sama seperti tadi, ternyata hasilnya adalah plus 3. Maka di sini dia benar. Kemudian kalau kita masukkan min 2, itu hasilnya min 1. Apakah min 1 lebih dari 0? Bukan, maka dia di sini salah. Terus yang terakhir, kalau semisal di sini kita masukkan 0 titik ujinya, hasilnya adalah plus 3. Apakah plus 3 itu lebih dari 0? Benar. Maka di sini kalau semisal kita lihat yang salah itu adalah yang bagian tengah, maka yang di sini itu bukan merupakan HP, namun HP-nya himpunan penyelesaiannya ada di sisi kiri atau ada di sisi kanan.
Ini kita tulisnya seperti apa? Ini nulisnya kalau di sisi kiri dan sisi kanan itu kita tulis sebagai X kurang dari 3, sorry, min 3, dan X itu adalah lebih dari min 1. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian nanti bisa dikerjakan gambar P dalam bentuk garis untuk pernyataan atau pertanyaan soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu adalah x kuadrat plus 6x plus 8 dan lebih dari 0. Yang kedua adalah x kuadrat plus 2x kurang dari 3. Ya. Oke, begitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti dikerjakan secara kelompok, tugasnya pembagian kelompok akan saya umumkan di grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.